hadir. Yang pertama Afika Jaskia. Ahmad Bayhaqi. Hadir Pak. Surya Effendi. Hadir Pak. Askia. Hadir Pak. Indra Maulana. Hadir Pak. Dosen Hadir Pak. Pak. Muhammad Safiansah. Hadir Pak. Raihan. Hadir Pak. Muhammad Jaini. Hadir Pak. Maulina. Pak. Kenapa ini? Pak. Izin Pak. Kemudian Isbatullah. Hadir Pak. Selfie Nur Anggraini. Biraida. Hadir dong. Anissa Rania Putri. Abdurrahman. Apa? Ije. Izin. Siti Humairah. Hai. Putri Najwa Dwi Maisa. Hadir. Masa Najwa. Hadir. Pitih. Hadir Pak. Ruzainis. Bikin. Ruzainis sudah ada. Ada. Oh, sudah. Oh, ya. Habis itu Fitri ini apa? Oh, Ramadhani. Ramadhani. Oke, hari ini kita akan membahas alat untuk bersuci. Alat-alat untuk bersuci. Sini Bapak mengajak kalian untuk berdiskusi apa saja alat-alat untuk bersuci. Sebelum kita membahas alat-alat untuk bersuci, ada berapa alat untuk bersuci? 3. Ya. 1. Yang pertama Air. Yang pertama, silakan maju kelompok yang pertama. Alat-alat untuk bersuci apa saja? Kelompok 1 silakan perwakilannya. Satu Pak. Oh, di situ 1. Oke. Silakan Bayhaqi, Ahmad Bayhaqi. Silakan. Jadi disisihkan dulu sama kelompoknya. Kemudian yang kedua, silakan kelompok itu apa? Silakan Najwa. 1, 2, 3. Dua sini. Tanah dan debu atau bisa juga. Yang ketiga, siapa kelompok yang ketiga? Silakan perwakilannya. Silakan. Batu. Nah, ya. Jadi dari ketiga ini adalah alat-alat untuk bersuci. Nah, yang pertama adalah air, yang kedua tanah dan debu atau debu lah, yang ketiga batu. Adapun air ini umum, bisa untuk semua. Ini bisa untuk semua, mulai dari apa yang kemarin bersuci yang pertama apa yang kita bahas? Berwudu. Bisa untuk siapa? Ayo, bisa untuk apa? Bersuci untuk apa? Silakan kelompok 1. Bahas dulu air itu untuk apa saja kebisaannya. Ada sisi air dulu. Yang pertama air kan. Yang pertama bisanya untuk apa? Silakan. Yang lain maju. Ikan. Saya diskusikan dulu apa jawabannya. Air ini alat untuk bersuci. Nah, bersuci untuk apa? Yang pertama. Silakan.
silakan dulu. Air itu bisanya untuk apa? Ayo kelompok 3 sekarang. Oh itu dulu atau yang mana? Ayo pingsan dulu. Yang ini dulu. Ayo. Mana nih? Tayamum, bagaimana kelompok lain? Kita mungkin kasih kita konteks kelompok lain gimana? Lain. Nanti kita bahas. Ya, silakan ada yang mau membetulkan. Tidak apa-apa. Ini kita berdiskusi. Benar ataupun salah tidak masalah. Yang penting tetap 1-2. Mandi wajib, apa lagi kegunaan dari ayat tadi itu? Selain itu, silakan ini, silakan 1 kelompok 3, 1, 2, 3, silakan yang mau menjawab. Coba. Didiskusikan kan? Membersihkan najis yang ketiga. Kayak apa? Bagaimana kawan-kawan? Apakah bisa untuk membersihkan najis? Bisa. Yang lain gimana? Apakah bisa? Bisa. Kemudian apa lagi? Apa lagi kegunaan dari air ini? Ayo silakan diskusikan. Khusus untuk bersuci ataupun menghilangkan apa lagi? Menghilangkan apa? Silakan. Iya. Bagaimana kawan-kawan? Apakah air bisa untuk taharah hissiyah? Hah? Taharah hissiyah itu apa? Ayo, taharah hissiyah apa namanya? Taharah hissiyah, taharah maknawi dan hissiyah. Nah, kita lihat kembali bukunya. Buka halaman. Taharah hissiyah ini apa? Taharah hissiyah ini umum. Bisa untuk berwudu, lihat. Ini umum, berwudu, mandi wajib, tayamum itu taharah hissiyah. Jadi semuanya tercakup di dalam sini. Kalau hissiyah itu kan zahirnya. Kalau maknawi itu di sini yang perlu dibersihkan. Nah, kemudian air sudah lah, kemudian tanah dan debu. Silakan tanah dan debu bisa digunakan untuk apa? Silakan, ini acak aja. Silakan. Bisa. Silakan didiskusikan tanah atau debu bisanya untuk apa? Bersuci. Ya. Yang pertama tayamum, kayak apa? Jawabannya, apakah tanah atau debu bisa digunakan untuk tayamum? Kemudian yang kedua, apa lagi? Silakan. Selain tanah dan debu, selain tayamum bisa untuk apa? Ayo silakan. Ingat lagi pembahasan kita tentang najis mutawasithah, mukhaffafah, mughalazah. Apakah ada tebak ini?
Silakan. Sambil baca. Silakan. Bawah. Yang bersih. Membersihkan najis mughallazah kayak apa kawan-kawan? Jujurlah jawabannya. Apakah betul? Hampir betul. Karena bisa tapi harus dicampur dengan air. Nah, habis itu batuk. Batuk. Nah, juga batuk kegunaannya untuk apa bisa? Silakan. Ini cuma satu aja. Itu paham. Itu kita mati aja. Apakah ada? Nah, tidak ada. Jadi batu ini cukup untuk menyucikan diri dari buang hajat besar ataupun kecil. Nanti ada ketentuan syaratnya selama najisnya belum kering lah. Nah, dan masih di areanya. Artinya bila kita duduk bedak kaki bahasa jongkok. Bila kita duduk jongkok, area itu kelihatan. Nah, maka selama najisnya masih ada di situ, tidak menyebar ke lain, misalnya mohon maaf di bibir, nah maka kada bisa. Najisnya tidak bisa disucikan dengan batu. Atau buang air kecil, maka buang air kecil tadi itu selama masih di daerahnya itu, anggap di daerah sini, ini kepalanya mohon maaf, di daerah masing kepalanya, maka bisa digunakan untuk pakai batu. Tapi yang afdalnya kombinasi apa? Kombinasi antara air dan batu. Jadi yang batu dulu 3 kali sapuan, baik untuk apa? Baik untuk BAB ataupun buang air kecil. Nah, jadi ini dulu 3 kali sapuan atau dengan 3 biji batu. Nah, 3 biji batu dengan 3 kali sapuan dan ditutup dengan karena kebiasaan kalau kita merasa tidak bersih kalau batu doang, makanya disempurnakan dengan air tadi. Nah, pembagian air ini ada 7. Silakan maju. Pembagian air. Silakan. Ini pembagian air. Pembagian air. Tunggu dulu. Yang pertama dulu pembagian air ada 3. Nah, ada 3 dulu. Nanti mau cek lagi apa-apa saja. Pembagian air itu ada 3. Nah, ada 3 pembagiannya. Silakan jawab. Silakan jawab. Silakan ya, Men. Men dulu. Yang pertama air mutlak. Nah, air yang suci lagi menyucikan.
Nah, yang kedua. Silakan yang lain mau jawab. Silakan. Ayo, kelompok 3. Diskusikan. Oh, ada 4 katanya. Ada 4, tulis satu lagi 4. Nanti kita bahas satu persatu. Jadi pembagiannya itu ada 4. Yang pertama yaitu air mutlak atau bisa disebut dengan air yang suci lagi menyucikan. Nah, ini ada lagi pembagiannya nanti. Air mutlak ini terbagi menjadi 7. 7 lah. Ini air mutlak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Silakan. Jangan habiskan satu persatu. Ya, air mutlak, air yang suci lagi menyucikan. Yang pertama adalah air hujan. Air yang kedua, yang belum. Yang kedua ada air laut. Air laut katanya. Air apa yang belum? Yang kelima, silakan.
dan sesuatu yang terbit dari bumi. Maka itu bisa digunakan untuk bersuci. Nah, air laut ini sifatnya masin. Apa masin? Masin itu bahasa masin. Asin. Asin. Air laut asam. Mana? Oh, ini. Nah, air laut ini meskipun bersifat masin, tapi asinnya itu alami. Nah, jadi bisa digunakan untuk berwudu. Tinggal kita berwudu pakai air laut. Pedih matanya biasanya. Hujan bisa digunakan air laut, air sumur atau kalau PDAM itu masuk ke air apa? Air hujan. Air hujan bisa, air hujan, PDAM, air sungai bisa juga masuk ke PDAM itu umum lah. Air sungai umum nih, warnanya hitam, ada yang warna kopi, ya kan? Ada yang jernih. Nah, jadi boleh digunakan untuk bersuci. Ada yang di pelangkat warna hitam atau merah kan? Nah, merah pilihan hitaman bisa digunakan untuk bersuci. Kemudian ini apa nih? Air sumber atau sumber mata air dekat. Nah, ini boleh. Ini mata air lah yang dari pegunungan, dari apa biasanya? Air terjun. Nah, ini bisa digunakan untuk bersuci. Kemudian air salju. Kita tidak pernah karena tidak pernah tertutup. Air salju atau air es bisa digunakan. Kemudian yang terakhir air embun. Nah, air embun ini biasanya yang ada di daun-daunan. Nah, berarti yang ada di daun-daunan bisa digunakan untuk bersuci. Nah, selesai. Kita hapus dulu. Itu air tahir mutahhir lah. Jadi air yang suci lagi menyucikan air yang suci tadi itu. Jadi bisa digunakan untuk berwudu, mandi wajib juga bisa, ataupun menghilangkan najis. Nah, baik najis yang 3 kemarin mutawasita, muhaffafah ataupun mughallasah yang bisa digunakan ke-7 air tadi. Kemudian air yang kedua air tahir ghairu mutahhir. Ini ada lagi pembagian. Ini bagian belum. Yang belum lah. Air tahir ghairu mutahhir. Jadi air tahir ghairu mutahhir ini sifatnya suci, namun air ini tidak bisa untuk bersuci, baik untuk berwudu, mandi wajib ataupun menghilangkan najis lah. Baik najis najis yang paling atas apa namanya? Najis muhaffafah, najis ringan. Yang kedua najis mutawasita, pertengahan. Dan yang ketiga najis mughallasah. Maka air tahir ghairu mutahhir itu tidak bisa digunakan untuk bersuci tadi itu ataupun membersihkan najis. Apa saja air tahir ghairu mutahhir? Silakan yang belum. Belum lah, silakan. Ayo kelompoknya dibantu. Yang air tahir ghairu mutahhir ini ada 3. Yang pertama air mutaghayyir. Air mutaghayyir itu apa? Air yang berubah, baik warnanya berubah, baunya berubah, dan rasanya berubah. Nah, ada lagi pembagian air mutaghayyir ini ada berapa? Di sini. 1. Air mutaghayyir. 2, 3. Yang belum maju silakan. Ayo kelompoknya yang belum maju silakan bawa lagi. Air mutaghayyir, air yang sudah berubah, baik dari segi warna, rasa, dan bau. Silakan maju yang belum. Silakan yang belum. Atau yang lain silakan. Silakan. Ini air mutaghayyir ini umum.
berubah. Apalagi marimas, jas jus, nah rasa-rasanya gimana? Gulanya berubah, rasanya berubah, baunya berubah. Tahun apa lagi? Bau, rasa, dan warna. Nah, ada lagi yang warnanya tidak berubah tapi rasanya berubah. Air apa itu? Air gula bisa. Kemudian air yang tenang, air yang dituangkan garam di gula tersebut, maka tidak bisa digunakan untuk bersuci. Beda samanya air laut lah. Air laut itu alami, asinnya alami. Sedangkan air mutaghayyir itu, misalnya tadi itu gelas, ini gelas kan misalnya kita kasih garam di dalam airnya. Nah maka air ini berubahnya apanya? Rasanya. Apa rasanya? Asin. Nah maka tidak bisa digunakan untuk bersuci, mandi wajib, dan membersihkan najis. Nah, selesai masalah air mutaghayyir. Kemudian air mustakmal. Air mustakmal adalah air yang kurang dari 20 sama dengan 216 liter yang sudah digunakan untuk bersuci dari hadas atau najis walaupun tidak berubah salah satu pihak. Nah itu air mustakmal, air yang kurang dari 20 berapa tadi? 216 liter. Nah jadi kalau kita berwudu di sungai, jadi kalau di sungai itu bukan air mustakmal karena airnya lebih dari 20. Jadi kalau masalah kawan kita wudu di atas, kita di bawahnya, di bawah sungainya, nah itu ada masalah karena tadi itu apa? Karena air mustakmal tadi itu bila kurang dari 216 orang kita nih, kita gunakan untuk berwudu maka tidak bisa. Apalagi tentunya ada. Ya Allah. Nah sudah silakan duduk. Muqayyad. Muqayyad. Silakan dari muqayyad. Persiapkan. Air muqayyad. Air muqayyad. 2. Break. Silakan. Air muqayyad. Nah, air muqayyad itu air yang terikat namanya. Nah, terikat namanya dengan air tersebut. Ya kan? Coba lihat. Dikaitkan dengan nama asalnya, silakan. Air apa saja. Berarti kemudian namanya nanti. Silakan tulis. Air muqayyad atau air yang sudah terikat dengan nama asalnya. Air tebu, kemudian air apa lagi silakan namanya. Air apa lagi Mai? Air kelapa. Yang pertama ada air tebu, air nira lah. Air nira. Air yang disediakan untuk pembuatan gula Jawa. Yang asli loh. Yang tidak asli terbuat dari gula putih. Nah, terakhir air muqayyad mustakmal sudah, muqayyad sudah. Apalagi? Dan kemudian musyammas. Silahkan jelaskan apa itu air musyammas. Ini jelaskan saja. Musyammas. Air musyamas yaitu yang digunakan untuk bersuci yang mengalami perubahan yang menimbulkan udara yang menimbulkan penyakit. Contohnya air yang tidak terkendali di bawah air kencing hati, teh, lembaga dan aluminium. Nah, jadi air mustammas ini air yang di dalam tendon besi ataupun bahan yang berbentuk besi dan terkena panas yang berserakan. Maka air ini hukumnya makruh digunakan. Karena apa? Karena kalau kita memakai air musyammas ini suci lah. Air musyammas suci lah. Katanya termasuk air mutlak juga, air tendon
Air kendor disimpan di dalam bejana besi yang terkena panas matahari yang bersemangat, itu musyammas namanya. Maka tidak, kalau digunakan untuk wudhu sah, namun makruh hukumnya karena mengakibatkan kulit kita ada panas panau. Melepuh tidak sampai melepuh, panau biasanya penyakit kulit. Nah, ini musyammas. Kemudian mutan najis, silakan jelaskan. Yang mana maju nih? Ayo, silakan. Ini sebagai penutup pertemuan kita. 20 berapa 20 tadi? Lanjut. Nah itu, ini misal nih, ini ada air mutlak segelas air aqua, itu mutlak kan? Tidak ada bau, rasa dan warna. Tapi tak kala itu tercampur dengan sebuah apa tadi? Kotoran jejak atau pakai jejak kan? Nah maka air ini disebut mutan najis. Digunakan untuk minum bisa? Tidak bisa. Untuk bersuci? Tidak bisa. Itu air mutan najis. Selain itu lagi, misalnya kita punya kolam. Kolamnya itu tuh kolomnya cuma 200 liter aja. Nah, terkena kaki tikus ataupun tai hijab, maka airnya tidak bisa digunakan untuk mandi, berwudu ataupun membersihkan najis lainnya. Nah, itu air mutan najis atau sebutannya air yang kena najis. Catatannya kurang dari 20 atau 216 liter. Nah, kalau air sungai kalau kena najis, nah tidak apa-apa karena airnya mengalir dan banyak. Air laut, nah tidak apa-apa karena airnya lebih dari 20. Nah jadi sampai di sini pembahasan kita tentang macam-macam alat untuk bersuci. Sebelum kita tutup pelajaran kita hari ini, marilah kita sama-sama baca doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdihi, subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.